Mungkin bisa dicoba dulu apa slide-mu bisa tampil apa enggak. Oh iya Bapak. Sudah terlihat Bapak? Ya, sudah kelihatan. Tapi kecil sekali ya, itu bisa di full screen enggak? Oh iya, iya Bapak. Ya, ini sudah besar. Bisa dikonfirmasi toh, Bu Nurulnya? Sudah, sudah Bapak. Ya. Tapi memang belum dibalas. Ini PKL-mu di kampungmu ya, ini ya? Tidak Bapak, di perusahaan. Maksudnya satu kota sama rumahmu Iya Pak. di Gresik ya? Tidak Pak, di Surabaya. Duh, kayak ada tulisannya Gresik gitu dah ya. Salah baca saya. Lokasinya di Surabaya ini berarti ya? Iya Pak, di Jalan Diponegoro. Hmm.
Ada yang ujian juga hari ini, temanmu? Oh, tidak ada, Bapak. Nggak ada. Tidak ada. Hari ini sudah bisa berkomunikasi dengan Bu Nurul? Sudah, Pak, tadi pagi, tapi setelah itu belum dibalas lagi. Oh, ya. Ya, nggak apa-apa, ditunggu. Baik, Bapak Ibu, saya mulai seminar hasil PKL saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arashi, SOS, Sarjana SOSM SI, sebagai dosen penguji satu saya. Yang terhormat Ibu Nurul Hanifah, SEMS MSE, sebagai dosen pembimbing dan selaku dosen penguji kedua saya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menguji seminar hasil PKL saya pada pagi hari ini. Langsung akan saya tampilkan PPT untuk presentasi pada pagi hari ini. Itu masih hilang. Nah, iya. Iya, jaringan saya ini, Pak. Mohon maaf. Keluar-keluar. Oke. Lagi di mana, Iya. Bu? Saya baru pulang kampung, Pak. Oh, di Di Medan Medan ini. lagi. Oke, Pak. Oh, iya, iya, iya. Menyesuaikan jaringan lagi. Oke. Oke, lanjut, Mbak Heni. Iya, Ibu. Oke. Lagi di screen sharing. Oh, ya. Laptop saya hang malah ini. Pakai HP jadinya. Iya, kadang-kadang lebih lancar pakai HP malah. Iya, Pak. Saya Pak Parul, masih Tulungagung, Pak. Ya, masih lah, Bu. Cari aman, Bu. Ya, Pak. Mantap lah, Pak. Lama di situ nanti. Jadi belum pernah ke Surabaya lagi ya, Pak ya? Terakhir itu apa itu ya? Awal bulan kayaknya. Iya, Pak. Ada perlu apa itu? Urusan penelitian itu loh, Bu. Tapi kalau Surabaya saya cuma sehari kok, langsung pulang lah. Saya mengambil judul penerapan akal salam dan istisna pada penjualan hewan kurban di Vegetarian Indonesia Farm Innovation. Latar belakang dari praktik kerja lapangan saya yaitu karena Vegetarian Indonesia ini merupakan perusahaan terbuka, namun masih dalam berbentuk startup. Di dalam bisnisnya itu sudah menggunakan prinsip Islami, Bapak dan Ibu.
Nah, salah satunya itu sudah menerapkan traceability dalam produknya. Di mana traceability ini, maka konsumen dapat mengetahui dari mana barang dan produk yang diambil dari Taknesia ini, kemudian bagaimana cara pemotongannya, dan sampai di tangan konsumen tersebut. Selanjutnya, akad salam dan akad istiqnah sendiri yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan pemesanan barang dengan ciri-ciri yang jelas, dengan pembayarannya di awal dan barang dikirimkan sesuai dengan permintaan konsumen. Keduanya yang membedakan yaitu cara pembayarannya. Pada akad salam, pembayarannya secara cash, sedangkan pada akad istisna itu dapat dicicil. Namun keduanya pengirimannya sama-sama di akhir sesuai dengan permintaan konsumen. Nah, praktik kerja lapangan saya yaitu fokus pada penjualan hewan kurban menggunakan akad salam dan istisna pada kurban 1421 Hijriah tahun ini. Mohon maaf itu salah kata. Dari tujuan PKL saya yaitu untuk mengetahui penerapan akad salam dan istisna di Militer Indonesia. Untuk kemudian yang kedua, mengetahui pengelolaan akad salam dan istisna di Indonesia pada penjualan hewan kurban. Yang ketiga, untuk mengetahui kesenjangan penerapan akad salam dan istisna pada penjualan hewan kurban yang diterapkan oleh PT Indonesia Farm Innovation. Manfaat PKL bagi mahasiswa yaitu sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk mengenalkan mahasiswa pada dunia kerja nyata. Yang ketiga, untuk menambah pengetahuan dan wawasan di lapangan kerja mengenai perusahaan menerapkan musuh Islami. Yang keempat, untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja. Bagi Universitas Negeri Surabaya sendiri, yaitu untuk meningkatkan kerjasama antara universitas dengan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian, memberikan masukan pada penyempurnaan kurikulum program studi atau jurusan dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Yang ketiga, yaitu memperoleh masukan berupa berbagai kasus dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan. Perusahaan sendiri juga akan mendapatkan manfaat seperti membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, sebagai sarana untuk menjalin kerjasama antara lembaga dengan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Yang ketiga, sebagai lembaga berdidik dalam proses pembentukan jiwa kerja mahasiswa yang lebih unggul. Yang keempat, untuk menambah mitra perusahaan. Berikut gambaran perusahaan tempat PKL saya, yaitu di PT Indonesia Farm Innovation. Dan tempatnya di Jalan Diponegoro nomor 60, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Indonesia Farm Innovation sendiri berdiri sejak tahun 2014 sebagai bentuk solusi permasalahan pangan dan peternakan di Indonesia. Namun, sampai sekarang masih sebagai perusahaan startup yang bergerak di bidang peternakan dengan badan hukum perusahaan terbatas dengan nama PT Indonesia Farm Innovation, namun baru beroperasional pada tahun 2015. Visi dan misi perusahaan Indonesia Farm Innovation sendiri yaitu visinya untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, misinya untuk memajukan peternak Indonesia melalui teknologi, mengkampanyekan bela dan beli produk peternakan Indonesia. Yang ketiga, melibatkan generasi muda dalam proses usaha peternakan. Divisi pada Indonesia terdiri dari 5. Yang pertama, Ternakmat. Ternakmat merupakan salah satu bentuk platform di Indonesia yang memperjualbelikan produk hasil peternakan dari peternak lokal. Yang kedua, Smart Kurban. Smart Kurban ini salah satu platform di Indonesia yang melayani kerjasama pengadaan hewan kurban, lembaga maupun personal secara online sejak pemesanan hingga laporan dan dokumentasi. Yang ketiga, Ternak Invest. Salah satu bentuk platform di Indonesia yang menghubungkan antara peternak yang membutuhkan modal dan investor yang ingin beternak, tetapi waktu dan keahliannya yang terbatas. Yang keempat, Sobat Ternak. Sobat Ternak ini sama seperti hewan kurban, seperti Smart Kurban, namun Sobat Ternak ini hanya sebagai
penghubung antara peternak dan Transnesia, tidak langsung pada konsumen seperti Smart Korban. Smart Akiko ini salah satu bentuk platform yang melayani jasa Akiko kekinian untuk generasi milenial yang fresh, mudah, aman, dan nyaman. Berikut tur organisasi dari PT Transnesia Farm Innovation. Kegiatan saya dimulai sejak tanggal 1 Juli 2020 hingga 31 Juli 2020 via online. Kegiatannya dimulai dari Senin sampai Jumat dan waktunya fleksibel. Jika memang pekerjaan saya sudah selesai, maka saya bisa selesai di waktu tersebut, dan jika belum selesai, saya dapat menambah waktu tersebut. Hasil pelaksanaan PKL saya, yang pertama, saya sebagai admin untuk membuat laporan dan sertifikat untuk konsumen yang membeli hewan melalui program kurban dari rumah dan mengirimkannya kepada konsumen melalui media sosial. Yang kedua, melakukan customer care dengan menjawab pertanyaan konsumen dan calon konsumen di media sosial jika ada pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Yang ketiga, mengikuti Ibu dan Bapak, setelah saya menjadi admin selama minggu, kemudian karena kekurangan tenaga keuangan, akhirnya saya dimasukkan ke dalam divisi keuangan, sehingga setelah itu saya berpindah kepada divisi keuangan, dan saya mulai mengikuti kegiatan rekonsolidasi anggaran kurban 2020 pada pertengahan bulan untuk mengetahui pengeluaran dan anggaran untuk kurban selanjutnya. Selanjutnya, melakukan approving pembelian melalui sistem dan uang masuk melalui rekening bank. Terus yang kelima, mengacak jumlah uang yang masuk dengan jumlah konsumen yang sudah tercatat oleh admin dan sistem. Selanjutnya, melakukan update data penjualan, uang keluar masuk, dan penjurnalan transaksi. Selain itu, pengecekan piutang konsumen dan kerjasama dengan admin untuk melakukan penagihan terhadap konsumen. Jika memang waktu saya longgar, saya juga diminta pada divisi Ternak Invest untuk mentransfer bagi hasil kepada investor atas proyek trading ayam dan mengaktifkan bukti transaksi setiap transfer kepada investor. Faktor pendukung dan penghambat saya selama PKL. Faktor pendukungnya adanya keramahan dan keterbukaan dari CEO, sekaligus membimbing lapangan serta staf PT Transnesia Innovation sehingga dapat diterima dengan baik walaupun PKL dilakukan secara online. Yang kedua, adanya penempatan mahasiswa PKL di dua bidang yang berkaitan sehingga dapat memberikan wawasan dan pengalaman lebih dalam sistem kerja pada setiap dagangannya. Yang ketiga, adanya komunikasi yang baik antar staf sehingga dapat memudahkan kerjasama antar staf dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, adanya kajian setiap hari Senin melalui Zoom sehingga dapat menambah keimanan kepada Allah. Yang kelima, jam kerja yang bersifat fleksibilitas karena dilakukan secara online sehingga mahasiswa PKL dapat melakukan pekerjaan sesuai target, tidak harus sesuai jam kerja. Faktor penghambat dari mohon maaf Bapak dan Ibu, yang pertama itu salah ketik. Yang kedua, langsung saya lanjut kedua. Yang kedua itu ruangan dan kondisi kantor sedikit sempit serta banyaknya barang yang membuat kurang nyaman dan tampak kurang bersih. Yang ketiga, kedisiplinan dari karyawan yang kurang baik, terutama pada masalah jam kerja karyawan. Yang keempat, kurangnya pengalaman sehingga karena masih bergerak di bidang startup sehingga terkadang mengalami kesalahan. Yang kelima, kurangnya wawasan dalam mohon maaf Bapak dulu seperti ini. Saya masih belum mengganti yang untuk faktor penghambatnya. Selanjutnya akan langsung kepada kesenjangan teori dan praktik. Berdasarkan teori tentang akad salam dan istisna, praktik penjualan yang dilakukan oleh PT Transnesia Farm Innovation itu menggunakan akad salam dan istisna. Dan akad salam yang digunakan itu akad salam
dan akad salam paralel, di mana akad salam sendiri terjadi pada periode kurban dari rumah dengan akad salam paralel terjadi pada marketplace. Perbedaan dari akad salam biasa dan akad salam paralel ini yaitu pada periodenya. Kalau akad salam ini kurban dari rumah itu maksudnya konsumen dapat membeli secara cash, mendapat layanan juga, mendapat layanan yang laporan dari hewan tersebut, misal perkembangannya itu seperti apa tiap bulannya. Itu yang laporan itu diberikan Transnesia kepada konsumen sebagai apresiasi bahwa konsumen telah mempercayakan Transnesia untuk membayar di awal secara cash, seperti itu. Nah, sedangkan akad salam paralel ini terjadi pada periode marketplace. Jadi di Transnesia sendiri, penjualan hewan kurban itu terdiri dari beberapa periode. Semisal kurang hamil 3 bulan, Transnesia sudah membuka open order untuk penjualan hewan kurban. Itu yang pertama menggunakan akad salam dan istisna. Yang pertama itu kurban dari rumah itu. Jadi konsumen dapat membeli secara cash atau dicicil. Dan kemudian untuk hamil 1 bulan, Transnesia membuka lagi periode marketplace dan menutup periode kurban dari rumah. Maksudnya ini marketplace, konsumen dapat membeli langsung dan memilih langsung hewan dari aplikasi Transnesia melalui aplikasi Transnesia dengan bobot dan bentuknya yang sudah diupload Transnesia di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu namanya periodenya marketplace dan masuk dalam platform Sobat Ternak itu tadi, Pak. Jadi konsumen dapat melihat dan memilih lewat aplikasi tersebut hewan-hewannya. Sedangkan pada periode kurban dari rumah ini, konsumen hanya mempercayakan Transnesia bahwa konsumen ingin bisa memiliki Transnesia memiliki misal konsumen memiliki spesifikasi atau keinginan saya ingin hewannya seperti ini, tapi sudah percaya sama Transnesia sebelum melihat hewannya langsung atau gambarnya langsung, seperti itu. Jadi Transnesia memberikan spesial dengan memberikan perkembangan setiap bulannya kepada konsumen itu. Yang marketplace ini Transnesia tidak memberikan perkembangan hewannya karena konsumen sudah melihat bentuk dari hewannya melalui aplikasi tersebut dan langsung mengetahui di mana peternak itu berada. Jadi kan tadi seperti yang saya katakan di awal bahwa Transnesia ini sudah menerapkan traceability, jadi konsumen itu bisa memilih dan melihat di mana akan untuk smart kurban ini ya Pak, untuk penjualan hewan kurban ini, jadi konsumen ini dapat memilih di mana akan membeli hewannya itu. Karena pada marketplace ini Transnesia bekerja sama peternak lokal yang ada di beberapa kota di Indonesia ini gitu. Sesuai sama visinya untuk mesejahterakan peternak lokal juga. Sehingga pada akad salam ini Transnesia tidak melakukan kesenjangan sosial karena pembeliannya, jika dilihat dari pembeliannya dan barang akan diberikan pada akhir dan sesuai dengan request konsumen, misal ingin dikirimkan H-3 atau H-2 atau H-1 di akhir-akhir, namun pembayarannya secara cash. Untuk akad istisna sendiri diterapkan di Transnesia untuk H-3 bulan, yaitu menggunakan periode tabungan dari rumah. Nah, itu jadi bisa dicicil namun tidak mendapatkan
perkembangan hewan seperti periode kurban dari rumah. Seperti itu. Untuk pembayarannya tidak ada kesenjangan sesuai dengan teori, namun untuk barangnya ada kesenjangan karena hewannya sama seperti pada akad salam sudah ada, sedangkan sesuai dengan teori kan barangnya harus dibuat dulu atau dipesan dulu. Nah, untuk ini karena dalam bentuk hewan, jadi hewannya sudah ada, dan menurut saya ada kesenjangan antara teori dan fakta. Karena hewannya sudah ada dan tidak harus dipesan dahulu. Seperti itu. Selanjutnya kesimpulannya, Proyek Transmedia Foundation menerapkan akad salam dan akad istiqnah pada penjualan hewan kurban 1441 Hijriah sehingga mahasiswa dapat mengetahui penerapan akad salam dan istiqnah di lapangan. Yang kedua, jika ditinjau dari pembayaran dan kepemilikan hewan, periode tabungan kurban menerapkan akad istiqnah dan pada periode kurban dari rumah menerapkan akad salam. Sedangkan pada penjualan platform marketplace, aplikasi Transmedia menggunakan akad salam paralel. Pada penerapan akad salam dan istiqnah di Transmedia juga menetapkan hak khiar untuk pembeli, di mana khiar tersebut yaitu untuk melanjutkan atau tidak transaksi jual beli tersebut karena suatu hal. Misal hewan yang dikirimkan tersebut sakit atau cacat, maka konsumen dapat meminta ganti atau membatalkan hewan tersebut seperti itu, sehingga hal tersebut tidak ada kerugian di antara keduanya atau penyesalan transaksi. Begitu Bapak dan Ibu, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf banyak salahnya. Terima kasih. Coba jangan ditutup dulu Mbak, dipresentasikan lagi dulu. Belum selesai. Baik, Ditampilkan dulu. Oke, sudah dijelaskan mengenai pemaparan dari saudari Heni Rahma, laporan PKL-nya mengenai penerapan apa tadi Mbak? Akad ya? Akad salam dan istiqnah. Penerapan akad salam dan akad istiqnah pada penjualan hewan kurban di PT Ternaksa Farm Innovation. Betul, Ibu. Ini PKL-mu secara online ya? Iya, Ibu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu dari Pak Dr. Fahrul. Silakan Pak Fahrul. Ya, terima kasih Ibu Nurul Hanifah selaku pembimbing, dan selamat saudari Heni ya sudah berhasil melaksanakan praktek kerja lapangannya. Terima kasih Bapak. Ya, saya mohon waktu sebentar sebelum nanti kembali ke pembimbing ya, saya beri beberapa pertanyaan dulu ya untuk proses. Baik Bapak. Ya, Sambil ini ya, nanti ada revisian. gimana Bu Nurul? Pertanyaannya sambil dicatat. Oh iya, Tahu Ibu. nanti ada revisi lagi ya, baik. Iya, Ibu. Ini sambil dicatat. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa masukan ya mungkin terkait
draftnya ini ya. Iya, Pak. Yang pertama, bedanya salam sama istisna apa ya? Pembayarannya, Bapak, dan barangnya. Ya, Kalau gimana? akad pembayarannya dan barangnya. Untuk akad salam, pembayarannya itu cash di awal dan barangnya sama-sama dipesan, tapi yang bedain barangnya sih, Pak. Kalau salam itu cash di awal, kalau istisna itu dapat di video. Oke, ya. Jadi saya ingin ngecek saja ya, karena dua istilah ini kan sangat kental kaitannya dengan muamalah ya. Iya, Pak. Jadi saya memastikan bahwa ini juga paham gitu ya tentang landasannya di fikih muamalah. Nah, kemudian tadi kan disampaikan ya, berapa lama itu proses PKL-nya? 1 bulan, Bapak. 1 bulan ya. Iya. Online apa pernah datang ke kantornya? Pernah itu awal-awal saja, Pak, untuk menunjukkan kalau saya ini diterima di Indonesia seperti itu. Seperti apel awal. Terus pada waktu akhir-akhir nggak pamit, nggak apa ada Tidak, Bapak. Karena memang laporannya sudah selesai. Karena laporannya juga mengerjakannya by drive, jadi tidak ke sana juga. Oke ya tapi online maupun offline seyogianya tetap ada pamitannya itu ya, Iya, Bapak. menghilang begitu saja. Sudah Nah, lewat online, Bapak. kemudian jadi begini ya, tadi cukup menarik apa yang disampaikan di kesenjangan teori dan praktek tadi ya kan. Iya, Pak. Diceritakan bahwa ya maaf, jadi apa tadi ya, kan ini bilang yang istisnanya ada kesenjangan begitu ya. Nah, karena yang namanya istisna itu kan memang barangnya pesanan begitu ya, jadi tidak Iya. tidak langsung sudah ada kambingnya, dalam hal ini kan kambing gitu ya. Nah, cuma saya ini ingin nanti tolong di cross check ke sana ya, kalau memang kambingnya itu dipesan dari kecil, terus beberapa bulan kemudian baru dipanen, menurut saya itu bisa masuk istisna begitu ya. Iya, Pak. Ya, jadi kan ada prosesnya tuh ya. Jadi istisna itu kan mulai dari yang nggak ada menjadi ada. Atau kalau kambingnya itu awalnya kecil, diternakkan, kan itu dicicil ya, menurut Iya. ceritamu. Kecil, nanti begitu besar dipanen. Menurut saya sih itu bisa masuk jadi istisna, kecuali kambingnya sudah tiba-tiba sudah gede duluan begitu ya. Nah, itu nggak bisa. Sebentar, saya mohon waktu sebentar ya. Ini anak saya minta cebok. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa, monggo. Ibet ya, Pak ya. Oke, mungkin dari saya dulu ya, Mbak Heni Rama. Penegasan sedikit mengenai faktor penghambat. Coba ya, slide berapa dia? Faktor penghambatnya. Ya, mohon maaf Ibu. Ini itu belum saya ganti dari Word-nya. Ayo, bikin SKS-an ini ya. Pasti ya. Ini saya kan mintanya PPT-nya dari Kaping, Ibu. Terus belum saya ganti kelewatan.
Jadi bisa Loh, ya itu ya ada baiknya nanti ya supaya kamu belum maju seminar apa namanya? Ekonomi Islam. belum Nah, ya Bu. jadi ini sebagai apa ya? Sebagai awalnya dulu lah ya. Kalau misalnya kamu nanti mau maju lain kali yang mau diseminarkan, diujiankan, ya baiknya dilihat lagi lah ya PPT-nya, Oh, iya. diperiksa lagi apa yang kurang-kurang gitu. Nanti kamu jadi pertanyaan penguji seminar mulu nanti terakhirnya. Jadi Bagi Bu. berarti nggak Nah, dipersiapkan matang gitu. Ya. Untuk penghambatnya dulu ditegaskan sedikit. Ini kan udah penghambat ya, sudah ada beberapa yang keliru, mungkin belum kamu ganti. Nah, bisa nggak dijelaskan lagi, tegaskan lagi, solusinya apa dari penghambat ini? Bisa nggak kamu jelaskan lebih lengkapnya lagi? Apa yang bisa diberikan? saya izin untuk membuka line up saya Bu. Hmm. Solusi dari beberapa faktor penghambat. Dari faktor penghambat saya sendiri kan pelaksanaan praktek kerja lapangan dilakukan secara online sehingga mahasiswa tidak mengenal sistem dunia kerja secara langsung dan ilmu yang didapatkan tidak maksimal. Yang kedua, timbulnya rasa kebingungan karena saat pekerjaan telah selesai namun dia masih panjang. Yang ketiga, adanya perasaan takut salah pada saat terjun langsung di lapangan karena membawa atas nama perusahaan dan masalah keuangan. Yang keempat, adanya perasaan sungkan tidak ikut terjun lapangan secara maksimal, sedangkan pekerjaan berhubungan dengan manusia dan hewan yang membuat banyak jam kerja di lapangan. Kebanyakan dari faktor penghambat saya yaitu karena PKA dilakukan secara online Ibu. Jadi solusinya itu kalau misal untuk PKL selanjutnya lebih baiknya dilakukan secara offline. Jadi dapat terjun langsung ke lapangan bagaimana sih transaksinya, bagaimana sih menghadapi konsumen yang sesungguhnya, bagaimana sih jika memang apa ya Bu, kalau memang pekerjaan saya yang dikasih satu, terus masih waktunya masih panjang. Kalau offline kan saya bisa membantu atau mengerjakan pekerjaan yang lain dengan cepat. Sedangkan kalau saya bertanya lewat online, eh, misal Pak, tugas saya sudah selesai, itu kan pasti untuk ketua divisinya juga apa ya Bu, untuk masih mengerjakan yang lain gitu loh Bu. Jadi jarang dibalas seperti itu. Mungkin langsung saya dikasih pekerjaan yang lain baru besok hari. Seperti itu. Jadi ini penghambatnya sendiri itu karena saya PK-nya secara online. Kurang maksimal menurut saya. Seperti itu. Oke, tapi koordinasinya masih bagus kan, masih apa namanya, masih lancar biarpun online, tetapi kamu koordinasinya beberapa minggu sekali, misalkan seperti itu. Tetap harus ada kan, harus Oh ada iya Bu, seperti itu. iya, Harus kontak. iya Bu. Setiap hari selalu kontak Bu untuk memberikan tugas-tugasnya. Oke, terus tadi kamu bilang kamu ditempatkan di berbagai apa namanya di bidang keuangan ada juga ya, Iya, tergantung dari apa yang disuruh gitu kan. Coba dijelaskan gimana itu urutannya. Pertama kamu di bagian apa dulu ditempatkan? di admin dulu. Di admin Lalu saya cuma 2 minggu, yaitu di admin saya membuat laporan dan sertifikat untuk konsumen yang sudah membeli hewan melalui program kurban dari rumah, dan kemudian laporan atau sertifikatnya itu dikirimkan kepada konsumen melalui media sosial, misal WhatsApp-nya atau emailnya, seperti itu. Kemudian selain itu saya juga melakukan customer care dengan menjawab pertanyaan konsumen dan calon konsumen di media sosial. Kan kalau saya membuat laporan dan sertifikat, mungkin karena itu masih awal-awal pembukaan kurban ya Bu, terus juga orang-orang belum
aware sama pembelian hewan kurban, dan ini kan berarti laporan dan sertifikatnya itu orang-orang yang sudah membeli H-3, H-2 atau H-1 bulan. Jadi masih sedikit tuh, Bu. Dan itu jam kerja saya kan masih panjang. Jadi saya selain itu juga melakukan customer care, menjawab pertanyaan dari misalnya dari Instagram atau dari WA gitu. Jadi saya login WA-nya Transnesia. Kenapa Transnesia begitu percaya memberikan akses loginnya? Karena saya alhamdulillahnya tahun kemarin tuh sebenarnya sudah magang mandiri di situ, Bu. Terus habis itu tahun ini juga melakukan magang lagi, tapi sebagai PKL seperti itu. Oke, ini perusahaan startup ya? Iya, Bu. Oh, startup. Itu kalau boleh tahu apa dulu Pak startup itu? Perusahaan startup, coba dijelasin. Apa sih perusahaan startup? Perusahaan yang baru merintis dari bawah. Dengan omset berapa? Biasanya omsetnya berapa? Kan ada kisaran-kisaran. Kalau dari ternak apa namanya PT apa? Transnesia. PT. Nah, tahu nggak berapa omsetnya? Kan banyak divisi, Bu. Cuman kemarin untuk kurban sendiri omsetnya. Oh, karena kamu nggak di bagian itu. Iya, Bu. Berapa lah kira-kira? Kalau kurban sendiri kemarin itu sampai 10 M. 10 M. Per satu periode per bulan, kurban. per tahun? Saya cuma tahunya keuangan kurban, Bu, kemarin. Iya. Oke, cukup dari saya. Mungkin ke Pak Farul lagi. Silakan Pak Farul. Ya, terima kasih Nurul. Nanti sampai mana ya? Oh iya tadi ya. Kesenjangan teori tadi Pak. Teori. Iya. Itu ya. Istisnanya nanti tolong diproses. Jadi kalau apa namanya? Kalau memang mulai dari kecil terus lama-lama menjadi besar, berarti nggak ada kesenjangan ya, nggak ada kesenjangan. Iya, Pak. Saya begitu. Nah, kemudian kalau dari draftnya, saya melihat itu di tulisanmu itu jadi di bagian kesenjangan teori dan praktek itu ada satu bagian tersendiri yang judulnya penerapan kesenjangan, gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Itu saya agak kurang paham gitu ya, maksudnya bab itu apa begitu ya. Kalau saran saya sih itu dihilangkan saja gitu ya. Headingnya itu, judulnya itu dihilangkan saja. Tapi nanti tetap koordinasi dengan pembimbing ya, baiknya bagaimana. Terus di slide-mu ada juga ini apa namanya? Ya, kelihatannya mungkin hanya salah ketik ya, tapi menurut saya itu agak berbahaya ya, dan fatal gitu ya. Jadi ada basnasnya gitu ya. Ya gitu ya. Jadi seolah-olah ini pasti ini jangan-jangan pastinya orang semua ini isinya. Nah, hati-hati ya, hati-hati, tolong dicek ulang semuanya gitu ya, semuanya dicek ulang, jangan sampai ada yang hal-hal seperti itu lagi, kecil ya, cuma satu huruf, satu kata ya, hasnas gitu ya, tapi itu langsung orang judgingnya itu langsung, wah jangan ini punya orang cuma ganti ini kok ini ya gitu ya. Ini ya baik Bapak. Tolong dicek ulang semuanya kalau perlu, apalagi nanti kalau ini apa namanya maju skripsi itu nanti ada software anti plagiasi ya. Itu makanya saya sarankan ya, walaupun di hal yang kecil-kecil seperti itu kalau bisa pakai idenya sendiri itu lebih
original begitu ya, lebih original. Nah, satu lagi di ini ya, di bagian awal ya, kalau nggak salah setelah daftar itu ya, itu seingat saya ada bagian pengesahan dari pembimbing. Ingat saya ya, ada pengesahan dari pembimbing yang harus ada tanda tangannya pembimbing. Satu lembar itu isinya cuma itu toh ya. Nah, itu kalau yang uji bukan saya, kalau yang uji bukan saya ya, kadang-kadang ya, kalau kadang-kadang kalau yang mengujinya agak salah, itu nggak mau uji ya. Karena dianggap tulisanmu itu belum di approve sama pembimbing. Jadi eh, kalau saya sih menurut saya ya itu mungkin keselip atau gimana atau ini gitu ya. Saya husnuzon dan saya yakin juga atas approval pembimbing kan begitu ya. Cuma untuk hal-hal kecil seperti itu tolong nanti dicek kembali. Ya, uh, uh, jadi saya yakin ini sudah dapat banyak ini ya, banyak pengalaman ya ketika melakukan praktek kerja lapangan di ternak Nesia ini ya, apalagi ini startup begitu ya. Nah, justru karena dia startup banyak ini tantangannya, banyak yang bisa dipelajari. Semoga bisa menjadi pengalamanmu untuk nanti bekal ketika sudah lulus kuliah ya ini ya. Amin ya Pak. Saya rasa dari saya cukup itu Bu Nurul, saya kembalikan ke pembimbing. Bapak, saya ingin bertanya yang tadi Pak, yang katanya lembar pengesahan itu bagaimana Pak? Yang cuma dosen pembimbing. Satu lembar khusus, satu lembar isi tulisannya itu ini sudah di intinya sudah di approve sama pembimbing gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada 2 lembar itu ya. Yang pertama itu, nah yang kedua itu ada lembar lagi, lembar pengesahan ketika sudah selesai ujian. Nah itu yang tanda tangan tidak cuma pembimbing, ada saya juga, ada pengujinya. Nah begitu ya. Tolong nanti tanyakan Ya. ke teman. Ya. Ya, Oh, tanya. Ya. Tadi saya periksa lagi nih laporan pakai ala Heni. Heni posisi surat persetujuan, mungkin persetujuan pembimbing, kenapa kamu letak paling bawah? Kan kemarin sudah saya infokan bahwasanya persetujuan ini letakkan di atas setelah kata pengantar nggak salah. Oh iya. Surat persetujuan lalu lembar pesanan. Ya, satu jangan kamu lampirkan di bawah, kamu masukkan di atasnya. Jadi nanti penguji yang lihat juga nggak tahu ini kan disetujui untuk seminar atau tidak ya. Oh Jadi iya. salah peletakan, salah peletakan. Iya Bu. Kamu taruh di atas, jangan di bawah. Jangan dilakukan. Ada Pak, di bawah diletaknya Pak. Salah ini. Oke, ya kan berarti kan hanya ini aja ya, hanya masalah lokasi saja. Ya. Saya kira itu setelah itu Pak, seminar baru dilampirkan gitu. Harusnya lampiran ini. Ya, ada tanggapan lagi? Ini silakan ditanggapi dulu Pak. Bagaimana? Gimana? Sudah, iya Bapak. Yang kemarin itu yang tentang hewan yang kecil ke besar itu Bapak, saya juga bingung ini ada kesenjangan atau tidak, karena saya yang mencari referensi tentang hewan itu belum ada, kan kebanyakan seperti pembuatan barang-barang mebel seperti itu. Namun untuk hewan sendiri belum ada, makanya saya juga tidak berani, ini tidak ada kesenjangan gitu, karena saya kurang referensi, jadinya saya bilang ada aja kesenjangan itu Pak. Ya, nanti dicari dulu teorinya gitu ya. Menurut saya ini menarik sekali gitu ya. Menarik sekali. Kalau harusnya sih ada ya. Nanti kalau tetap
kesulitan mungkin saya bantu cari coba ya. Tapi Baik, Bapak. kita pastikan dulu bahwa hewannya itu memang betul dari kecil terus diternakkan menjadi besar gitu ya. Tidak terus ujuk-ujuk besar kayak salam. Kalau langsung besar kayak salam kan nggak ada bedanya jadinya ya. Iya, Pak. Salam isnaknya. Itu ya ini ya. Iya, Bapak. Ya. Sudah cukup kayaknya Bu Nurul. Ini kayaknya Bu Nurul berbicara tapi enggak Iya. ini ya. Iya, Pak. Dan ada suaranya Bu Nurul. Oh ya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Arashi Carlos yang memberikan masukan untuk saudari Heni Rahmasari terkait kebaikan PKL nanti ke depannya ya. Ya, sorry saya pakai HP aja kalau gitu. Laptop saya juga. Oke ya, ini diperbaiki yang tadi sudah diberikan saran dan masukan oleh Pak Farul. Lalu ini yang tadi yang agak fatal tadi ya, tolong kalau nanti sekali lagi kamu maju ujian skripsi yang lebih besar ya diperiksa lagi PPT-nya, laporannya diperiksa lagi. Karena salah satu kata aja sudah beda arti gitu loh. Sudah bisa fatal nanti artinya kan gitu. Lagi ini menyangkut istilah-istilah ya, istilah-istilah dalam ekonomi Islam ya sebaiknya jangan dihindari lah ya, dihindari yang bisa merugikan kamu sendiri nanti kalau terkait pengujinya ini terlalu teliti dan kamu bisa bahaya sendiri nanti ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Apalagi ya tadi yang mau saya bilang. Untuk daftar pustaka loh. Itu tolong ya diperhatikan lagi formatnya. Formatnya lalu kalau bisa semua yang kamu kutip, yang kamu ambil dari berbagai sumber, semuanya dimasukkan ke daftar pustaka. Karena ini menghindari plagiat ya, menghindari plagiat. Jadi kalau bisa dimasukkan semua lah sumber-sumbernya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti diternitin bisa mengurangi plagiatmu ya. Ini Rahma. Oke, itu mungkin yang bisa saya tambahkan dan saya sampaikan untuk saudara Heni Rahma. Selamat sudah menempuh seminar PKL ya dengan baik. Alhamdulillah sudah satu tahap ya. Nanti ada ujian berikutnya, skripsi dan seminar macam-macam ya. Jangan tetap semangat dan diperbaiki, jangan lama-lama, diperbaiki terus ini laporan seminggu insya Allah ini langsung ini ya pengesahan dan bisa kamu terbitkan sebagai laporan berbentuk apa namanya itu kalau dijilid ya, jilid lux ya kalau itu ya, kalau PKL. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Farul sudah menyempatkan waktunya untuk menguji anak bimbingan kita hari ini, yaitu Saudara Heni Rahma Sari. Oke, saya tutup ya, Heni ya. Ini Bu, bisa saya di stop boleh lah tanya, presentasi. Ya, silakan. Untuk berita acaranya bagaimana, Bu? Dari Pak Farul dahulu ke Ibu atau Ya, bagaimana? nanti biasanya Pak Farul kirim ke saya, baru nanti saya yang ke Bu Kajur. Oh, Gitu. Gitu ya Pak Farul ya? Ya, Alurnya ya? berita itu untuk dosen ya, nanti mahasiswa hanya mengetahui nilai akhirnya begitu ya. Ya, benar. Jadi yang menilai saya sama Nurul masih tahu. Nanti ya, yang ini tahu hanya nilai akhirnya nanti yang tertera setelah
proses seluruh proses ujian selesai. Gitu ya. Ya. Baik, Pak. Untuk lembar revisinya bagaimana, Bapak Ibu? Ya, kalau sudah diperbaiki, bawa ke saya lagi draftnya biar saya cek. Nanti kalau sudah oke, baru saya tanda tangan. Gitu. Baik, Bapak. Ya, yang masukan revisian tadi kamu tulis lah ya, yang mana nanti kan kamu bawa ke penguji dan pembimbing. Jadi kita tahu yang mana yang sudah kamu perbaiki berdasarkan dari saran dan masukan yang sudah diberikan. Gitu, Mbak Heni. Baik, Ibu. Ya. Oke. Nanti dicek sekali lagi, baru setelah ACC bisa kamu cetak dalam bentuk jilid lux ya. Iya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Pengumpulannya itu berbentuk dijilid, Ibu. Enggak, kalau kamu kasih ke kami dulu jangan bentuk jilid, masih bentuk laporan yang sudah direvisi. Nanti setelah pengesahan keluar dan nilainya kamu sudah ada, nah itu baru bisa kamu jilid. Kan ada alur-alurnya yang dikasih Bu Rahma kemarin ya. Nanti kamu sebelum kamu jilid kan itu ada memasukkan di Google Drive, itu revisinya seperti apa ya. Kemudian lembar revisinya, nah itu kan ada dimasukkan bentuk PDF ke dalam Google Drive. Nanti saya share lagi deh alur ininya, alur PKL-nya ya, yang dikasih Bu Rahma itu ya. Nanti seperti itu ada alur-alurnya. Ya, gimana? Maksud saya pengumpulannya yang sudah dijilid itu kapan, Ibu? Nunggu masuk atau secepatnya juga saya akan berikan ke fakultas? Oh, kalau itu ya kalau sudah ACC ya secepatnya bisa mau berikan ke fakultas. Kalau sudah ACC dari pembimbing, penguji, dan aku nanti ada tanda tangan dari Bu Susi ya, Bu Susi. Nah itu kan tanda tangan beliau dulu, baru udah selesai semua, baru kamu berikan ke fakultas gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, udah itu aja. Ada lagi? Sebelum kamu bingung lagi, ditanya dulu semuanya. Sudah, Ibu, insya Allah. Ya. Oke. Ya cepatlah segera diperbaiki ya, semakin cepat. Nanti kan banyak lagi ya ujian-ujian mengurus skripsi, yang lain-lain, seminar. Nah ini kan satu udah selesai, alhamdulillah ya kan. Ya baik sekali lagi saya ucapkan selamat ya Mbak Yeni Rahma, tetap semangat ya, dan cukup ya untuk hari ini, segera diperbaiki. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Farul. Ibu dan Bapak. Bu Nurul. Ya.